Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة barakallahu fikum. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat hadir di rumahnya, di rumah Allah Ta'ala, masjid Jami'ah. Masjid Jami'ah ini, walaupun di negara kita ini, di negeri kita ini, Masjid Jami'ah itu masjid yang terbesar kali, atau memang yang dibuat namanya Masjid Jami'ah, kadang pakai K pula. Ya, seperti ini di Jami'ah. Dan Rasulullah SAW tidak tinggalkan emas, permata, intan, berlian, pangkat dan jabatan, tapi Rasul tinggalkan ahli ilmu yang senantiasa mengajarkan ilmu di jamiah, di masjid. Dan di masjid ini kaum muslimin belajar dinul Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW, di masjid ini pula mereka mendapatkan pendidikan sejak dari yang serendah-rendahnya sampai pendidikan yang setinggi-tingginya. Masjid, apalagi jamiah, ada tempat berkumpulnya para ahli ilmu.
Dan budaya keilmuan di masjid di kemudian hari berkembang dari jami', akhirnya kebutuhan terlihat, lahir pula lah jami'ah. Apa itu jami'ah? Universitas. Al-jami'ah, universitas. Dan universitas adalah lembaga pendidikan tinggi. Seharusnya atau maka sudah seharusnya di universitas seseorang mendapatkan pendidikan tinggi. Sebagaimana di masjid Rasulullah SAW mengajarkan pendidikan tinggi untuk manusia ini. Dan pendidikan tingginya manusia itu adalah pendidikan yang akan melahirkan insanul kamil, manusia yang sempurna sebagai seorang hamba Allah. Pendidikan tinggi atau perguruan tinggi disebut juga dengan universitas. Kan ya? Sebenarnya kita harus memahami bahwa universitas harus mendapatkan pendidikan yang universal. Orang yang belajar di universitas disebut kuliah. Dalam bahasa Arab disebut dengan kuliah. Kita tanya ke ustaz kita. Kan lagi belajar bahasa Arab sekolahnya kan? Kuliah tuh kalau bahasa Taluk Kuantannya apa itu Ustaz? Bukan kuliah yang saya tanya, kuliah. Kan kullun, kuliah. Apa bahasa Taluk Kuantannya itu? Kuliah itu universal. Kalau bahasa Taluk Kuantannya apa kira-kira itu? Terjemahan menyeluruh, mencakup semua hal. Maka sudah seharusnya orang-orang yang kuliah mendapatkan pendidikan yang mencakup semua hal yang akan bisa menyelamatkannya sejak dunia hingga akhirat. Dan inilah asal dari universitas, kuliah. Ini pula dasar dari jami'ah, di mana seseorang mendapatkan pendidikan tinggi dan universal, lengkap, menyeluruh, sehingga menyelamatkannya sejak dunia hingga akhirat. La selesai rumah doa saku jagat. Tapi kenyataannya gimana kira-kira Pak? Apa yang diharapkan dan apa yang menjadi namanya itu hilang dari kenyataan.
Tak terkecuali perguruan-perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada label Islamnya. Perguruan tinggi agama Islam atau titik-titik. Akibatnya, ketika masyarakat, orang tua dan kita semua berharap setiap jebolan universitas, setiap jebolan al-jami'ah, terutama universitas-universitas Islam, melahirkan seseorang ulama atau alim, melahirkan seseorang da'i yang mampu mengemban risalah al-Islam. Tapi PR bagi kita semua, betapa banyak alumni-alumni universitas kita, sekolah-sekolah tinggi kita yang ada label agama, tapi seakan-akan tidak bekerja untuk agama Allah. Justru sebaliknya, banyak yang punya strata agama, tetapi akidah dan keyakinannya goncang. Bahkan apalagi kalau sudah masuk strata 2, S2, akidahnya pun makin digoyang, sehingga banyak yang tidak meyakini rukun iman yang keenam. Apa itu? Tidak percaya lagi dengan takdir. Maka tidak heran kalau nanti lahir doktor-doktor yang tidak meyakini dinul Islam, tapi dari universitas Islam atau sekolah tinggi Islam. Bahkan lahir doktor-doktor yang menyerang, menentang dan menghancurkan al-Islam itu sendiri. Sehingga lahirlah disertasi seperti bolehnya nikah beda agama. Ada apa kira-kira? Wajar ayah Ustaz Hasan Al-Jaizi dulu Sahabatun Ahmad Jais menulis satu buku, ada pemurtadan di IAIN. Kita tidak dalam rangka mendiskreditkan, menjelekkan satu lembaga, tetapi kita punya merasa tanggung jawab sebagai anak bangsa. Tidakkah kita merasa ironi ketika yang kita harapkan itu sudah jebol dari sebuah perguruan tinggi atau sekolah tinggi Islam, ternyata apa? Tidak bisa dan tidak tampil memberikan pencerahan Islam kepada masyarakat. Pencerahan Islam kepada masyarakat itu minimal apa, Pak? Minimal apa? Khutbah di mimbar-mimbar Jumat. Kan ya? Makanya coba Bapak hitung. Ini saya ingin membawa alam pikiran kita dulu ke sini. Ada apa sebenarnya?
Kan tema kita apa? Memahami dinul Islam. Nah, ya sampai ke situ ekor. Jadi sekarang berapa banyak anak-anak muda kita, bahkan generasi tua kita juga, alhamdulillah tidak seironi generasi muda yang punya label Islam di ujung namanya. Berapa ribu jebolan sekolah tinggi tapi tidak bisa khutbah, tidak mendakwakan al-Islam, tidak nampak sosok sebagai seorang muslim itu pada dirinya. Banyak yang beragama di dalam KTP-nya, di dalam gelarnya, tapi yang mampu membawa syiar agama di tengah-tengah masyarakat, ini yang susah. Nggak mungkin rasanya jebolan sekolah tinggi Islam, nggak mungkin rasanya tidak mendakwakan al-Islam. Apa yang terjadi? Pertama jawabannya, pendidikan tinggi yang seharusnya didapatkan di sekolah tinggi tidak didapatkan lagi. Dan pendidikan tinggi itu sesungguhnya adalah yang paling rendah atau yang paling asas, yang paling mendasar dalam din kita ini yang dipelajari. Apa itu? Prinsip dasar al-Islam, usuluddin. Tapi cobalah Bapak, jangan coba-coba. Atau bertanya kepada yang belajar di Fakultas Usuluddin, apa yang dipelajari? Filsafat. Ada kawan saya dulu, dia S1-nya di Mesir dulu, belasan tahun yang lalu. Dia cerita sama kami waktu itu di kantor, Ustadz, saya habis perkuliahan di kelas, saya langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak kuat Zat. Dosen-dosen banyak memberikan syubhat. Bahkan dia sebut seorang profesor tidak meyakini rukun iman yang keenam. Itu apa cara? La ilaha illallah. Baik. Terbayang tidak dalam pikiran kita kalau di sekolah perguruan tinggi yang tidak berlabelkan Islam atau pendidikan umum, seperti apa nasib anak bangsa ini? Ada sebuah rancangan besar yang datang dari luar untuk merusak anak bangsa ini. Maka sengaja saya membawakan, karena kan kemarin diminta kajian kita tentang manhaj Ustadz. Jadi tadi malam sudah bahas usul sunnah, tapi tentang memahami dinul Islam ini belum mau saya meninggalkan materi ini. Sebab ketika kita berdakwah dan hidup di tengah masyarakat yang heterogen hari ini, kita harus memahami kondisi-kondisi masyarakat kita. Makanya kata Syekh Mukbil, di tiga ilmu yang harus dikuasai dalam dakwah, ilmu yang harus didakwahkan Quran dan Sunnah. Yang kedua, ma'rifatu halil mad'uin, kondisi yang didakwahkan. Yang ketiga baru metodenya. Sekarang Pak, kita dihadapkan dengan satu kenyataan di mana ada pemurtadan di mana-mana. Walaupun tidak disuarakan dengan isu pemurtadan lagi, tapi yang akan merubah akidah dan keyakinan umat Islam, akidah umat ini tengah digoyang.
Keyakinan umat ini tengah digoncang. Sehingga akhirnya la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra tabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti gaya-gaya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sunana man kana qablakum, gaya hidup orang sebelum kalian. Sampai-sampai ketika mereka masuk ke lubang dhab, la dakhaltumu, sungguh kalian juga masuk ke lubang dhab itu. Para sahabat bertanya, apakah mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani? Kalau bukan mereka, siapa lagi? La ilaha illallah. Sehingga wajar kalau ada orang-orang yang alergi dengan Islam, alergi dengan sunnah, sebab dia tidak mendapatkan pendidikan tinggi. Dan sekali lagi, pendidikan tinggi yang di dalam Islam ini adalah pendidikan yang paling mendasar, itu dia menjulang tinggi. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian melihat bagaimana perumpamaan kalimat thayyibah, dan kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah asas usuluddin. Ketika telah terhujam dalam di bumi, dia akan tinggi menjulang ke langit. Nah, jadi pendidikan yang asas itu yang menjulang ke langit itu yang mendapatkan perguruan yang seharusnya didapatkan di perguruan tinggi pendidikan la ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan gelombang itu Pak sampai hari ini teramat sangat dahsyat. Makanya ketika para ulama seperti Al-Imam Bukhari dan Muslim membuat Kitabul Fitan di dalam Al-Jami'-nya, apa itu fitan Pak? Jamak dari fitnah. Fitnah tak sama dengan bahasa Indonesia. Laisa mujuwo. Tapi fitnah dalam bahasa agama kita jauh lebih besar maknanya, jauh lebih komprehensif maknanya. Fitnah adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari dinullah atau Allah Ta'ala. Itu fitnah dalam bahasa agama kita. Maka seperti Imam Muslim membawakan satu bab, bagaimana fitnah itu datang ke maujil bahar, bagaikan air bah yang sangat dahsyat. Bahkan sering saya sebutkan lebih dahsyat daripada badai tsunami, di mana dulu hanya memperandakan Aceh dan bumi Sri Lanka sekitarnya. Tetapi fitnatus syubuhat, fitnatus syahawat, sampai ke kaki-kaki gunung di mana rumah-rumah kaum muslimin ada, bahkan masuk ke kamar-kamar orang yang jauh tinggal dari laut. Itu badai fitnah syubhat. Maka ini harus kita sadari. Jangan berhati senang anak kita sekolah di satu tempat yang tidak jelas akan menyelamatkan akidahnya di perguruan tinggi manapun dan sekolah manapun itu. Sebab sampai hari ini Pak, gelombang itu semakin dahsyat menyerang. Karena Allah Ta'ala sudah sebutkan, sudah ingatkan kita, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tak akan ridha orang Yahudi dan Nasara sampai terhadap kalian, sampai kalian ikuti millah mereka, gaya-gaya hidup mereka. Takkan sonang ya, dari berbagai arah akan mereka serang. Dan kita harus paham ini. Budaya-budaya jahiliyah tidak hanya sekedar klinik dan perdukunan,
Tapi juga ada yang menghantam pemikiran berupa syubhat. Ingat di mana Umar bin Khattab pernah menyebutkan innama tanqudu ural islam urwatan idza nasha'a fil islam man lam ya'rifil jahiliyata. Sungguh akan terurailah simpul Islam ini sedikit demi sedikit. Keyakinan itu goncang apabila terjadi di dalam Islam itu orang-orang tidak mengenal lagi perkara jahiliyah. Maka sungguh sangat indah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis satu kitab yang berjudul Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Satu lebih banyak dalam kitab tuan perkara jahiliyah itu. Baik. Setelah kita memahami ini, itu menyerang dunia Islam tak terkecuali di negeri tercinta yang bernama Indonesia Raya ini. Dirancang sebuah kurikulum yang merusak di antara sektor yang paling banyak diserang pemikiran-pemikiran sesat yang datang dari barat adalah dunia pendidikan. Apa sebab Pak? Sebab hasil dari sebuah dunia pendidikan adalah manusia itu sendiri. Kalau manusianya sudah rusak, rusaklah sebuah peradaban umat. Jangan berharap ada kebangkitan dari umat itu. Dan orang-orang kafir senantiasa ingin menghancurkan Islam dan mereka ingin berada pada posisi terdepan dan tertinggi dari peradaban yang ada di dunia ini. Makanya dirancang di negeri tercinta ini terjadi gelombang besar-besaran sejak tahun 80-an. Anak-anak negeri tercinta ini dididik di madrasah orientalis, dikirim ke barat sana. Dan alumni dari madrasah orientalis tersebutlah yang nanti mengotak-atik lembaga-lembaga pendidikan al-Islam. Bukan dari sisi namanya dirubah menjadi kebarat-baratan, tapi dari sisi kurikulum yang ada itu, pemikiran-pemikiran yang ada itu gelombang dasarnya itu, cikal bakalnya jauh sebelumnya. Sejak Senok Kronji sudah datang ke negeri ini dan terjadi pemalsuan sejarah, pembelokan sejarah di negeri ini. Kau tahu Ustaz, saya belajar ambil kuliah mata kuliah sejarah, tapi bukan formal. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini harus kita ketahui ini, Pak. Maka sampai sekarang wajar di dalam buku kurikulum pendidikan resmi di negeri ini manusia berasal dari kera dalam buku mata kurikulum pendidikan sejarah belum hilang. Hilang. Sebenarnya apa masalahnya? Kok tidak bisa dihilangkan? Padahal tujuan pendidikan bangsa ini yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa ini dahulu, asas dan tujuan pendidikan Indonesia adalah apa? Menyelenggarakan satu sistem pendidikan untuk meningkatkan keimanan
ketakwaan dan akhlak mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini 4 tujuan pendidikan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara ini. Tapi sayang, jeripayah pendiri bangsa itu tidak dihargai. Dan itu penyebabnya juga ada gelombang-gelombang dahsyat dari penyeru-penyeru kebatilan. Ini mukaddimah nih, Pak. Sehingga kita harus sadar itu, sesadar-sadarnya. Makanya dimanapun anak kita bersekolah, jangan merasa aman dulu, Pak. Nanti ditanya kita di hari akhirat kelak, selamat dah akidahnya. Ilmu itu ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu yang menjadikan seseorang itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali, jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim sejati. Maka yang menjadikan anak kita bisa mati kelak di kemudian hari dia masuk surga, ilmu untuk mendapatkan itu fardu ain. Yang menjadikan anak kita punya kepribadian syakhsiyah al-islamiyah itu wajib dipelajarinya. Dan unsur kepribadian itu ada 3: hati, lisan, anggota badan. Itulah dia iman. Mukmin disebut mukmin karena ada iman dalam dirinya. Dan iman terbagi 3 jika dipandang dari aspek dari aspek sisi manusianya: hati, lisan, anggota badan. Maka muslim disebut muslim juga adalah punya adanya Islam pada hati, pemikiran, lisan, anggota badan mereka. Dan inilah yang disebut dengan Islamic worldview, cara pandang Islam. Sekarang banyak yang berKTP kan Islam tapi tidak punya cara pandang Islam, tidak punya worldview Islam. Ini pula yang disebut dengan manhaj itu, Pak. Metode beragama, prinsip beragama yang hadir dalam keyakinannya, yang hadir dalam pemikirannya, yang hadir dalam perbuatannya. Dan sekarang banyak orang yang beragama Islam tapi cara pandangnya apa? Sekularisme worldview. Apa itu? Sekuler pola pikirnya. Apa itu sekuler? Pemisahan antara agama dengan kehidupan. Agama hanya ada di masjid, jangan cerita-cerita agama di ranah pekerjaan, dengan cerita-cerita agama dalam ranah-ranah kehidupan duniawi yang lainnya. Baik. Dan tidaklah sebuah kebudayaan datang dari luar, Pak, melainkan membawa cara pandang. Cara pandang. Itulah worldview. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini poin yang ingin sekali saya sampaikan kepada kita. Sehingga nanti banyak manusia-manusia yang punya pandang apa? Liberalism worldview. Cara pandang apa lagi? Sosialism worldview. Sosialisme pola pikirnya. Pluralisme pola pikirnya. Belum lagi tentang tentang hedonisme pola pikirnya. Dan isme sesat yang lainnya. Gelombang itu dahsyat, Pak. Sehingga nanti banyak orang-orang yang berkeyakinan
nyeleneh. Dia begini Pak, Allah Ta'ala, coba perhatikan ucapan saya, sudah menyebutkan dari lisan Rasulnya, innallaha la yanzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta kalian, tapi yang Allah pandang adalah hati dan amal kalian. Makanya Pak, asal tujuan kita adalah mencari ridho Allah, itu benar walaupun apapun agamanya. Sepakat? Baik. Saya sadar. Saya ulangi lagi. Asal tujuan kita adalah mencari ridho Allah, Allah tak pandang bulu dan tak pandang agama. Allah akan sayang kepada kita. Sepakat? Syubhat besar. Itu dia yang terjadi. Padahal inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Nanti menyebar-nyebar tuh, yang paling penting tujuan kita sama, mau dimanapun organisasi agama Islam kita katanya. Padahal wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya kata Rasul, inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus ini. Kata para ulama, kalimat yang digunakan Allah sirati, kata guru bahasa Arab itu di Siko, berapa orang hadir bahasa Arab itu belajar saya? Alhamdulillah. Siratun, kalimatnya mufrad, satu. Inilah jalanku yang lurus. Tapi ketika Allah menyebutkan jalan yang lain, kalimatnya subul. Jamak apa tuh? Jamak taksir. Banyak jalan. Jangan ikuti jalan yang lain. Jalan kebenaran hanya satu. Kata orangnya itu banyak jalan menuju Roma. Yolah kalau ke Roma, kau nak ke Roma, kau udah ke Serugo. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Itu akibat apa Pak? Tidak duduk pemahaman usuluddin tadi. Baik. Jadi materi ini insya Allah kalau subuh nih nanti saya lanjutkan terus nanti ini tentang syubhat-syubhat itu. Bukan di mahnya lagi dan nak mau selesai pula waktu. Jadi itulah yang terjadi di negeri ini Pak. Maka wajar, tidak heran kita. Disitulah kita harus bangkit. Maka dulu sudah diwanti-wanti sebenarnya oleh orang-orang yang mengerti tentang syubhat itu, seperti Buya Profesor Rashidi, ya, seperti Buya Muhammad Nasir juga sebelumnya sudah mengantisipasi ini, menyerang pemikiran-pemikiran syubhat dan pemikiran yang menghancurkan, yang menggoncang akidah umat ini. Makanya Pak Profesor Rashidi itu tulis buku 4 kuliah agama Islam. Itu world view, cara pandang Islam. Ya. Sehingga nanti subhat-subhatnya banyak. Sekarang tak perlu saya sampaikan dulu. Baik. Cuman di antara bentuk syubhat itu katanya kebenaran itu tidak absolut. Kebenaran itu tidak relativis nih. Kebenaran itu relatif. Itu kaum relativis. Belum tentu
yang kamu bilang itu benar. Ya, jangan menganggap benar sendiri katanya. Baik, sebelum jauh kita masuk ke sana, inilah di antara materi memahami dinul Islam dalam kajian kita ini. Sebelum saya lanjutkan tentang antisipasi syubhat, saya ingin menyimpulkan bahwa yang paling penting dalam pribadi muslim, Allah sebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Muslim itu apa? Ada orang yang ada Islam dalam dirinya. Islam itu ada 3 maratib. Islam, iman, ihsan. 3 hal itu harus hadir dalam diri seseorang tersebut. Makanya muslim dalam bahasa kekinian, nah, disebut juga dengan Islamic view, cara pandang Islam. Lai dong kau? Lai pernah dong kau? Lai Ustaz Bilo bau ha? Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi harus ditinjau cara pandangnya, pola sikapnya, pola bicaranya. Itulah muslim itu. Jangan sampai KTP Islam tapi secularism worldview, cara pandang sekuler. Jangan sampai KTP Islam tapi cara pandang sosialisme. Jangan sampai kita muslim KTP Islam tapi cara pandang apa? Apa lagi, Pak? Liberalism worldview, cara pandang liberal. Liberalisme, sekularisme, sosialisme, dan isme sesat yang lain. Baik. Tuh harus hadir dalam diri seseorang. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan itu harus kita paham. Sebab dulu dirancang, Pak. Sehingga dulu yang masuk ke pesantren, ini orangnya alumni pesantren pula, yang akan mendidik mereka di dunia perkuliahan ini pula doktornya, dan yang akan melegalkan manakala alumni itu untuk lulus di pemerintahan jadi pegawai di negeri tercinta ini, ada pula orangnya. Di antara mereka ada meninggal dunia. Mereka ada meninggal dunia. Tapi cucu-cucu intelektual, anak-anak intelektualnya tidak hilang sampai sekarang. Tayyib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada 3 poin yang harus dipahami sebelum masuk kita ke menjawab syubhat-syubhat mereka ini. Dan saya yakin ini tidak akan sampai nanti ini. Ada 3 bagaimana menghadapi syubhat. Jadi ada 3 hal, bukan hanya syubhat, Pak, yang masuk kepada diri seseorang. Syubhat itu kan adalah tercampur aduknya antara yang hak dengan yang batil. Manakala dilihat dengan detail, nampak. Sekilas dia terlihat seperti hujjah, seperti orang yang mengatakan kebenaran itu relatif. Ya. Kerancuan itu mendatangkan sebuah keraguan nanti. Dan yang timbul di dalam diri seseorang terkait tentang hal ini sebenarnya ada 3. Yang pertama, saya akan sebutkan juga bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama disebut dengan waswasah. Apa itu? Sebuah bisikan atau lontaran dari syaitan kepada seseorang. Jika seseorang itu lemah, maka bisa-bisa was-was itu akan bertambah.
seperti datangnya was-was, apa iya nanti ada akhirat? Apa iya ada akhirat? Timbul lintasan dalam hati. Tapi nanti dia bisa naik gitu. Maka untuk menghilangkan was-was yang seperti ini cukup dengan menghindarinya. Cara menghilangkannya cukup dengan menghindarinya. Berdasarkan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibn Ismail qala haddatsana Ad-Dhahhak an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza inna ahadakum ya'tihi syaitanu fayaqulu man khalaqaka. Sesungguhnya akan datang kepada salah seorang dari kalian syaitan, lalu dia berkata, man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu? Lalu kita jawab, fayaqulullah, Allah lah. Tetapi tak cukup sampai di sana. Fayaqulu faman khalaqallaha, dia berkata lagi, siapa pula yang menciptakan Allah? Lah mulai masuk tu. Fa idza wajada dzalika ahadukum, apabila salah seorang kalian mendapati was-was yang seperti itu, falyaqra, apa caranya? Maka hendaklah dia mengucapkan amantu billah wa rusulihi, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Fa inna dzalika yuzhibu anhu, sesungguhnya perkara itu yang akan menghilangkannya. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya'ti syaitan, datang syaitan ahadakum kepada salah seorang kalian, fayaqulu, lalu dia berkata, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang ciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa pula yang buat ni? Hatta yaqula man khalaqa rabbaka, siapa pula yang menciptakan Rabbmu? Fa idza balahu falyasta'id billahi wal yantahi. Ini caranya. Kalau datang bisikan yang seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah. Alhamdulillah. Dan Allah akan menghentikannya. Berarti ketika datang bentuk yang pertama ini yang disebut dengan apa? Was-wasah. Tepis dengan hal ini. Di dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, yushikun nas yatasaaluna bainahum hatta yaqula qailuhum, hampir orang-orang saling bertanya di antara mereka sehingga salah seorang di antara mereka berkata, apa katanya? Hadza Allah khalaqal khalqa, ini Allah telah menciptakan makhluk. Faman khalaqallaha azza wa jalla, maka kalau begitu siapa pula yang menciptakan Allah azza wa jalla? Fa idza qalu dzalika, apabila dia mengucapkan yang seperti itu nanti, faqulu, maka ucapkanlah Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Esa, Allah tempat bergantungnya semua makhluk. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang menyamainya. Thumma yatful ahadukum an yasari thalathan wal yasta'id minasyaitan. Ya,
Apabila datang seperti itu, maka hendaklah salah seorang kamu itu mengusirnya dengan isyarat meludah tanpa mengeluarkan airnya ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Nah, itu caranya apabila masuk was-was. Yang kedua, ini mukaddimah penting untuk sebelum memasuki bagaimana menjawab syubhat mereka. Apabila datang iskalat, apa itu? Masalah. Tanda tanya yang belum diketahui jawabannya. Ada iskal dalam diri. Tapi tanda tanya dia ini belum mengganggu keyakinan, belum merusak keyakinan seseorang, sekalipun dia tidak mendapatkan jawabannya. Tak dapat dia jawabannya, belum mengganggu itu. Baik. Seperti apa? Seperti malaikat yang bertanya kepada Allah Ta'ala, ya, di dalam suratul Baqarah tentang Allah, ketika Allah mengkabarkan ia akan menciptakan malaikat, tapi pertanyaan malaikat itu bukan berarti malaikat tidak yakin kepada Allah. Nah, itu sebabnya. Bukan tidak yakin kepada Allah, tapi nak bertanya agar tak tahu. Nah, itu iskal itu. Dan iskal ini akibat ketidaktahuan. Wajar dia bertanya. Taib. Ikhwati fillah. Atau misalkan dalam pertanyaan tentang sebuah keilmuan, ada riwayat yang menyebutkan Khadijatul Kubra menikah dengan Nabi kita tercinta di usia 40 tahun. Tapi ada lagi riwayat lain yang menyebutkan Khadijah menikah dengan baginda Nabi tercinta di usia 28 tahun. Datang pertanyaan, mana yang iya waktu acunya? Iskal namanya. Sekalipun dia tidak mendapatkan jawabannya, tidak merusak keyakinannya dan tidak pula mencacati atau mengaibi Khadijatul Kubra, Ummul Mukminin, ya. Kan tak apa-apa orang kan? Tapi dicari terus menuntut ilmu, hebatlah. Itu bentuk yang kedua. Namun ada lagi bentuk yang ketiga. Kau nak main-main kan? Apa itu? Itulah yang dinamakan dengan syubhat. Syubhat apa? Sebuah kerancuan yang datang dalam diri seseorang, muncul dari pihak luar atau dari pihak dalam atau internal kita sendiri. Maka untuk yang seperti ini tak cukup dibiarkan, tak cukup dengan auzubillah, tak cukup. Tapi syubhat itu harus didapatkan ilmu untuk membantahnya. Dan ketika Rasul menyebutkan dalam riwayat Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'ifi. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Dalam wa fi kullin khair, dalam semua perkara. Orang mukmin harus kuat menghadapi ini. Jadi untuk menghilangkan syubhat tak cukup dengan auzubillah.
Harus diurai syubhat itu. Lalu bagaimana langkahnya? Langkahnya Pak, pertama sebelum syubhat itu muncul, kita harus rajin menuntut ilmu. Kedua, di saat syubhat itu muncul, kita harus sering dan harus mengurainya, bertanya kepada ahli ilmu untuk menyelamatkan keyakinan kita. Nah, itu tuh. Makanya pertama mengurai syubhat itu, diurai, dijelaskan titik mana syubhatnya itu. Kedua, ikuti perkara yang sudah jelas benarnya. Yang ketiga, menjadikan syubhat itu sebagai iskal. Kita terus menuntut ilmu untuk membantah, untuk menjelaskan kepada umat. Baik, sekarang apa penyebab munculnya syubhat? Satu, kena lemahnya keyakinan, tidak kokohnya keyakinan. Makanya Pak, dahulu kan peradaban itu disebutkan seperti dalam kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun, bahwa orang itu mengikuti yang menang. Maka peradaban yang menang pada suatu zaman akan banyak diikuti orang. Sekarang Allah takdirkan yang menguasai dunia ini peradaban yang datang dari barat. Peradaban apa itu? Ya, liberal. Baik. Dan setiap zaman manakala ada peradaban besar, dia mendominasi nanti. Sehingga karena lemahnya keyakinan, orang pun jadi ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan. Baik. Lemah keyakinan. Apa obatnya itu? Perkuat keyakinan dengan menuntut Yang kedua, banyaknya dosa. Kan bahaya ini. Sebab satu dosa itu nukita fi nuktatun sauda. Itu apabila buat dosa, nah maka dicap dengan noda, ditempeli dengan noda hitam hatinya. Manakala ada banyak kali, itu bahaya, itu syubhat masuk dia. Bahkan syubhat itu ada makalanya berawal juga dari syahwat. Apa sebab? Contoh orang aliran sesat tu, ada orang aliran sesat pergi belajar dia sama saya. Alhamdulillah sekarang dah tobat, dah sadar. Itu dia cerita dulu. Di kelompok dia tu jodoh-berjodohkan. Itu yang ada nikah luar, ada nikah dalam. Nikah dalam tu ustaz dia tu lah yang menikahkan nanti itu. Kan enak kali. Apalagi tengok di Syiah tu. Bini orang bisa bini dia mut'ah. Makanya di antara para ulama saya pernah mendengarkan penjelasan mereka. Seingat saya di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Rahili fidallah ta'ala, fitnah syubhat juga ada masanya berawal dari fitnatus syahwat. Apa itu? Mantap sekalinya. Ini mantap punya, sesuai dengan seleranya, masuk syubhatnya. La ilaha illallah. Itu bahaya. Yang ketiga, hegemoni peradaban barat. Inilah sekarang. Jadi bahaya. Sehingga dulu ketika satu peradaban itu naik, seperti ketika datang sosialisme, banyak para cendekiawan yang mengatakan Islam itu agama sosialis.
Nanti ketika datang lagi demokrasi, agama tuh Islam tuh agama demokrasi. Agama yang sesuai dengan selera mereka. Baik. Penyebab yang keempat, problem pribadi. Kekecewaan dari satu peristiwa yang dialami, sehingga nanti apapun digugat, sampai-sampai Allah Ta'ala pun digugatnya. Bahaya. Allah Ta'ala pun ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, dan ini banyak yang terjadi. Problem dia tuh problem pribadi. Akhirnya masuk syubhat. Ada masuk ceritanya gitu. Alah. Bahaya problem pribadi. Kekecewaan di satu kelompok, di satu komunitas, itu bisa mengakibatkan datangnya syubhat. Yang kelima, hidup di lingkungan atau di satu zaman yang banyak syubhatnya. Aku bahayu kok. Syubhat itu menyambar-nyambar Pak, sementara hati itu lemah. Makanya hati-hati, la tujalisu ahlal ahwa. Jangan duduk-duduk sama orang-orang ahwa. Apa sawaan? Ahwa hawa nafsu, di mana mereka banyak melontarkan syubhat. Baik. Apa obatnya? Langkah selamat dari syubhat itu, ya, pertama memperkuat keyakinan, kedua memperkuat mental. 1 dan 2 ini didapatkan dengan apa? Menuntut ilmu. Aduh, menuntut ilmu. Orang selamat. Makanya Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwa pintu pertama, duduk pertama setan nohaya, itu agar manusia ini jauh dari ilmu. Sebab kejahilan itu adalah kegelapan dan ilmu adalah cahaya. Kalau manusia sudah berada dalam kegelapan, dengan mudah setan menggebuk-gebuk kita. Nak ditenju adanya, nampak adanya, nampak awak adanya. Jauh terus, dijauhkan manusia ini dari ilmu. Dan cara yang ketiga, rajin-rajin dan banyak-banyak berdoa. Aku ya pun tiang doa. Bahkan doa bukan hanya untuk diri kita sendiri, juga untuk anak dan istri kita. Apa tiang? Sampai-sampai Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang sungguh sangat penting kita renungkan. Apa kira-kira doa Ibrahim dulu untuk anak keturunannya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ibrahim? Wa id qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Luar biasa doanya ini. Ya Rabb kami, jadikan negeri ini tanah haram, tempat Ibrahim meletakkan anak dan istrinya itu di satu lembah yang tandus, ghairu dzi zar'in, yang tidak ada lembah, yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Jadikan ya Allah hadzal balada amina, negeri ini negeri yang aman. Doa Ibrahim ini di kemudian hari dikabulkan Allah. Tengok sekarang. Wajnubni, ini jauh dan jauhkan ya Allah, jauhkan diriku, wabaniya dan anak-anak keturunanku, an-na'budal asnam, dari menyembah berhala. Jangan sampai menyembah berhala dulu.
Sedangkan Ibrahim saja, para nabi, seorang nabi berdoa untuk keturunannya, tidak menyembah berhala. Apalagi awak no. Untuk itu banyak-banyak berdoa. Wallahu taala alam bisawab. Itu baru yang bisa kita sampaikan. Ailah 6:30 lah cukup turun. Ya. Selesai santapan rohani namun. Sebab santapan jasmani lah menunggu pula. Alhamdulillah. Cukup sekian ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.